War in Ukraine tonight, there appears to be a major advance. Ukrainian officials say their soldiers have made their most significant advance in 6 months. Dalam kehidupan, tentunya telinga kita sudah tidak asing lagi dengan konflik dan peperangan. Perang adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia. Quincy Wright dalam bukunya Study of War, perang adalah kontak dengan kekerasan antara dua pihak yang sejenis tetapi berbeda. Perang dapat disebabkan oleh bermacam faktor. Dalam kajian HI, perang secara garis besar bisa dikarenakan human nature, misperception, the nature of state, dan the structure of the international system. Lalu, bagaimana dengan perang yang terjadi dalam ruang lingkup satu negara? Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai konflik yang terjadi di Yaman dengan kelompok pemberontak Houthi. Konflik perang Yaman dan Houthi merupakan konflik yang dilatar belakangi oleh ketegangan kelompok Houthi dan pemerintah resmi Yaman. Konflik ini telah berlangsung selama beberapa tahun dan menyebabkan kehancuran yang besar di negeri tersebut. Konflik ini dipicu kelompok Houthi yang terdiri dari etnis Azaidi yang merasa tidak memiliki representasi yang cukup dalam pemerintah dan sistem politik Yaman. Selama beberapa tahun terakhir, Houthi mengadakan protes di seluruh negeri, menuntut hak politik dan ekonomi yang lebih besar. Hingga pada tahun 2014, Houthi memanfaatkan kekosongan kekuasaan Yaman selama transisi politik yang tidak stabil dan merebut kendali atas ibu kota Sanaa. Lalu bagaimana jalannya perang Yaman dan Houthi? Perang Houthi dimulai pada tahun 2014 di mana kelompok Houthi merebut ibu kota Yaman, yakni Sanaa dengan bantuan mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh. Konflik ini semakin memanas dengan serangan kelompok Houthi terhadap gedung stasiun televisi pemerintah. Kemudian pada tahun 2015, Presiden Yaman, Mansur Hadi menyatakan pengunduran diri dan menyelamatkan dirinya. Namun, Hadi kemudian mencabut pengunduran dirinya kembali dan meneruskan perannya sebagai Presiden Yaman di wilayah Aden. Presiden Hadi meminta bantuan Arab Saudi untuk menyelesaikan konflik ini. Arab Saudi setuju dan melancarkan serangan kepada kelompok Houthi untuk memukul kembali serangan kelompok tersebut. Berbagai gencatan senjata gagal dilakukan karena kelompok Houthi terus menolak untuk menerimanya. Hingga pada tahun 2021, Amerika Serikat menghentikan dukungan militer dan berfokus pada perumusan gencatan senjata permanen bersama PBB. Pada tahun 2022, Presiden Hadi menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Kepresidenan dan pada 2023 juga setelah dengan perbaikan hubungan antara Saudi dan Iran. Pada bulan April 2023, perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dilakukan antara Houthi dan pemerintahan Yaman. Analisis konflik Yaman dan Houthi menurut ahli, konflik Yaman dan Houthi didorong oleh dua faktor penyebab, internal dan eksternal. Kompleksnya faktor internal maupun eksternal menimbulkan lemahnya stabilitas pemerintahan Yaman. Faktor internal diantaranya pada aspek politik, ekonomi, dan sosial. Dalam ranah politik, Yaman bergantung pada sistem pemerintahan pusat dengan pola pembangunan yang kurang merata, sehingga kekayaan nasional terpusat dan terus terkonsentrasi secara geografis di pusat rezim pemerintahan. Sistem patronase yang tidak resmi juga dipraktikkan oleh politisi untuk memperpanjang umur rezim pemerintahannya. Dalam faktor politik, kondisi diperburuk lagi oleh ketiadaan sistem pemerintahan. Kehadiran negara hanya terasa di perkotaan, lemahnya pemerintahan di wilayah pinggiran desa, tempat penduduk suku tinggal menjadikan pemerintahan sulit memonopoli konflik lokal yang terjadi. Dalam faktor ekonomi, aspek perekonomian juga masih termarginalisasi di wilayah pusat. Hingga pada tahun 2010, Transparency International (TI) mengklarifikasikan Yaman sebagai salah satu negara terkorup di dunia dan negara terkorup kedua di Timur Tengah. Selanjutnya, Yaman masih berjuang dalam menambah kekayaan dan sumber daya. Sekitar 28 juta orang Yaman dari berbagai afiliasi bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang langka di negara mereka. Kurangnya air merupakan sumber ketegangan dalam masyarakat dan hambatan yang mungkin tumbuh di masa depan berada di garis depan masalah lingkungan dan sumber daya ini. Akibatnya, Yaman kekurangan sanitasi dan air bersih yang menyebabkan 50% kematian anak dan bayi.
Selanjutnya, dalam masalah sosial, kemiskinan dan meluasnya pengangguran, peningkatan populasi telah menghasilkan kaum muda tanpa prospek kerja. Pemerintah Yaman tidak dapat memberikan pekerjaan atau pendidikan yang lebih bertujuan. Ada juga sektor swasta yang kurang berkembang. Akibatnya, ada banyak pemuda dalam situasi putus asa. Dalam faktor eksternal, konflik Yaman dilihat menjadi objek kepentingan geopolitik Iran, Arab Saudi, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang memiliki geopolitik kepentingan di wilayah Yaman. Persaingan kedaulatan daerah antara Arab Saudi dan Iran juga dianalisa menjadi faktor eksternal terjadinya konflik yang berkepanjangan. Saat ini, Yaman masih mengalami situasi yang tidak stabil dan konflik yang terus berlanjut antara pemerintah Yaman yang didukung oleh Arab Saudi dan koalisi internasional dengan pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran. Konflik ini telah menyebabkan bencana kemanusiaan yang besar, termasuk kelaparan, krisis kesehatan, dan kekurangan air bersih. Pada awal tahun 2021, pemerintah Yaman dan Houthi sepakat untuk gencatan senjata, namun ketegangan antara kedua belah pihak tetap tinggi dan pertempuran masih terjadi di beberapa wilayah. Selain itu, krisis ekonomi yang parah juga masih terus berlanjut di Yaman dengan inflasi yang tinggi, harga makanan yang mahal, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Proyeksi kedepannya sulit diprediksi secara pasti, namun kemungkinan konflik akan terus berlanjut karena kedua belah pihak masih memiliki tujuan yang saling bertentangan dan dukungan internasional yang kuat. Selain itu, krisis kemanusiaan yang besar di Yaman juga tidak akan mudah diatasi dalam waktu dekat dan kemungkinan akan terus berlanjut. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik dan membantu masyarakat Yaman yang terkena dampak krisis. Misalnya, upaya mediasi yang dipimpin oleh PBB telah dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai dan bantuan kemanusiaan terus disalurkan untuk membantu masyarakat Yaman yang terkena dampak konflik.